Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin meyakini bahwasanya nanti di akhir zaman Nabi Isa alaihissalam akan turun ke muka bumi. Sebagaimana ini dijelaskan dalam dalil-dalil yang sahih, termasuk dalam Al-Quran, demikian juga dalam hadis Nabi SAW. Di antara visi turunnya Nabi Isa alaihissalam ke muka bumi adalah dijelaskan dalam hadis Nabi SAW dari Imam Bukhari, fayaksirus salib wa yaqtulul khinzir wa yadu'al jizyah wa yafidul mal hatta la yaqbaluhu ahad. Dia akan menghancurkan salib, membunuh babi, menghapus jizyah, dan di masa beliau harta akan melimpah ruah sampai tak seorang pun yang mau menerimanya. Dijelaskan juga di dalam riwayat yang lain bahwasanya Nabi Isa alaihissalam turun ke muka bumi untuk membunuh Dajjal. Muncul sebuah pertanyaan, mengapa yang membunuh Dajjal itu adalah Nabi Isa alaihissalam, bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Padahal Dajjal turun di masanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama mereka menyimpulkan beberapa hikmah yang mereka pelajari dari dalil-dalil yang berbicara tentang Dajjal, tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam. Ada beberapa hikmah yang menjadi alasan kenapa Nabi Isa alaihissalam yang membunuh Dajjal bukan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah sebagai bantahan untuk orang-orang Yahudi atas kepercayaan mereka bahwasanya mereka telah berhasil membunuh Nabi Isa alaihissalam. Ternyata realitanya tidak. Justru Nabi Isa masih hidup, akan diturunkan di akhir zaman, dan justru orang-orang Yahudi yang akan dibunuh ataupun diperangi oleh Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang kedua adalah di dalam Injil dijelaskan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam begitu memuliakan Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Sampai-sampai beliau seringkali memberikan kabar gembira kepada umat beliau tentang akan tibanya umat akhir zaman, akan munculnya Rasul di akhir zaman yang bernama Muhammad SAW. Kisah ini terekam dalam Al-Quran surat Al-Fath ayat 29. Allah mengatakan, وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diceritakan di dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diterangkan di dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Maka menyadari hal ini bahwasanya umat akhir zaman dan nabi akhir zaman adalah nabi yang paling mulia dan umat yang paling mulia, Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan termasuk daripada umat akhir zaman. Lalu Allah pun kabulkan doa tersebut sehingga Allah panjangkan umurnya Nabi Isa hidup di langit sana, kemudian akan turun ke bumi di akhir zaman sehingga beliau termasuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah Nabi Isa alaihissalam turun ke muka bumi nanti di akhir zaman sebagai tanda dekatnya ajal beliau. Dan sudah menjadi sunnatullah, makhluk yang tercipta dari tanah maka dia harus kembali ke tanah. Tidak mungkin dia dikuburkan di langit. Nabi Isa alaihissalam tercipta dari tanah, maka sunnatullah, aturan Allah di alam ini, makhluk yang tercipta dari tanah harus kembali ke tanah. Maka bertepatan dengan dekatnya ajal beliau, Allah turunkan Nabi Isa ke bumi, dan ketika Nabi Isa turun ke bumi bertepatan dengan munculnya Dajjal, lalu sekalian Nabi Isa alaihissalam menjadi pemimpin, menjadi pembunuh Dajjal. Kemudian hikmah yang kelima adalah karena Nabi Isa alaihissalam memiliki kedekatan khusus dengan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana diceritakan oleh Rasulullah dalam sabdanya, "Ana awlan nasi bi Isa bin Maryam, laisa baini wa bainahu nabiyyun." Aku adalah manusia yang paling dekat dengan Isa bin Maryam. Antara zaman kami berdua tidak ada nabi yang memisahkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikianlah beberapa hikmah atau alasan mengapa Nabi Isa alaihissalam yang membunuh Dajjal. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.